Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sedang chart monitor, chart maksud saya, yang pagi ini sedang mengamati pergerakan khususnya di XAUUSD. Kita akan mencoba untuk memetakan potensi arah satu hari ke depan dengan potensi probabilitas di mana titik peluangnya kita bisa manfaatkan. Langsung kita masuk di time frame yang lebih besar, kita masuk di daily. Di daily kita lihat bagaimana candle terakhir kemarin terbentuk. Kemarin terbentuk dengan volume hijau sebagai dominan. Kemudian di atasnya ada penolakan yang cukup panjang, bahkan penolakannya lebih panjang dari volumenya, dari bodinya. Kemudian di bawah ada banyak rejeksi di sana, ada banyak penolakan juga. Meskipun buyer dominan, tapi seller akan tetap menekan di tengah kondisi tren yang masih kuat turun ya. Kalau kita lihat trennya masih kuat turun, kemudian naik hanya bersifat koreksi. Ketika nanti seller muncul dan memakan hijau semua, maka kemungkinan besarnya akan kuat turun, kemungkinan besarnya akan jauh lebih kuat turunnya, sehingga nanti kita bisa melihat sesekali melihat time frame besar, sesekali kita melihat di time frame yang normalnya. Kita masuk di time frame yang kecil, di time frame H1. Perhatikan ketika naik kemudian turun, kalau kita lihat arah turunnya ini apakah masih dalam batas retracement atau bahkan sudah melewati. Kalau kita lihat di area retracementnya di posisi 17, ini saya kasih warna yang lebih nyala di garis retracementnya biar nanti terlihat jelas di sana, sehingga kita nanti bisa hati-hati ya. Ini adalah area retracement, kemudian sempat turun di retracement, di area retracement seolah breakout, namun dikembalikan lagi, maka ini posisinya netral, berada di area retracement sehingga berpotensi dua-duanya, masih berpotensi dua-duanya bisa naik bisa turun, mengingat yang kemarin ditutup dengan posisi buyer tetapi penolakan seller yang kuat juga. Kemudian kita lihat di awal pembukaan, kita bisa lihat di sana ada muncul candle kecil warna hijau, artinya tekanan seller betul-betul akan muncul nantinya, dimana kita bisa entry sell ketika seller sudah mulai minimal memakan habis warna hijaunya, atau ya minimal memakan habis warna hijaunya. Kita bisa mengambil sell setelah memakan habis volume hijau, atau kita bisa menunggu hingga memakan hijau yang sebelah kirinya, sehingga kita bisa tempatkan di sell stop 1759 atau eksekusi sellnya di 1759,89. Sementara saat ini meskipun kecil, terlihat buyer dominan di sana, kita akan mengambil posisi buy setelah melewati di sini ya. Kenapa terlalu kecil? Ya, karena pergerakan juga kecil. Kita mengambil posisi buy di 1760,75 ya, bisa pending order atau bisa menunggu di sana. Oke, karena tidak bisa muncul, maka ini saya kasih warna yang putih. Kita bisa lakukan pending order di buy stop di 1760,75
Kemudian selnya ya tadi bisa di sel stopnya 17.59 atau bisa langsung sel di minimal setelah breakout dari 17.59, atau tepatnya kita bisa sell stop di sana di 17.59,17 ya, bisa langsung di 17.59,89 atau sell stop di 17.59,17. Kemudian nanti lihat bagaimana struktur terbentuknya, kemana lebih kuat lagi. Di bawah ada level psikologi ya, kita bisa memanfaatkan peluang itu untuk nanti entry. Ada level psikologi di sana, maka tunggu hingga breakout. Ya, mengingat terlalu dekat dengan level psikologinya, maka hati-hati ya, kita bisa tempatkan di sana. Kita bisa tempatkan sel kita di sini 17.57, berapa ini, 28 ya. Kita bisa tempatkan sel kita di sini. Ya, jangan lupa tempatkan selalu atau batasi kerugian, dimana ketika nanti berbalik ada batas kerugian yang harus kita siapkan, ada manajemen resiko yang harus kita siapkan semuanya, biar ketika marketnya berbalik tidak terlalu panik, tidak terlalu kacau psikologi kita ya, meskipun kecil tetapi ketika sudah disiapkan semuanya tentu akan jauh lebih tenang dibandingkan hanya kita biarkan. Kemudian perhatikan di bawah ada level psikologi yang kuat ya, kalau nanti dia kuat di sana maka kemungkinan besarnya akan lanjut turun. Ya, selalu di level psikologi kita bisa manfaatkan untuk entry, bahkan kita juga bisa manfaatkan untuk limit di sana. Di sini kita bisa manfaatkan untuk buy limit di 17.53,91. Tujuannya tentu memanfaatkan koreksi, bukan untuk ambil posisi buy jangka panjang. Hanya kita manfaatkan koreksi ketika profit close selesai. Termasuk di atas ada level psikologi yang kuat. Kalau kita lihat di sini ada banyak penolakan ya. Kalau di level psikologi ini kita bisa memanfaatkan untuk buy atau untuk entry di sana. Dengan stop juga bisa. Yang ini karena terlalu dekat dengan level psikologi, maka ambil yang agak dekat ya. Kita bisa tempatkan di sana buy stopnya, atau kita bisa ambil buy di situ di 17.63,88. Dan di puncaknya kita bisa manfaatkan untuk limit. Kita bisa manfaatkan untuk limit di sana ya. Ini untuk limitnya kita bisa tempatkan sell limit di 17.64.91 ya. Selalu perhatikan risk management seperti yang kita sudah sampaikan berulang kali, biar ada ketenangan di sana. Kemudian yang di atas kita juga bisa tempatkan limit di sana. Ini untuk sell limitnya.
di 1768,55 ya. Hati-hati limit yang berada di tengah. Yang kita fokuskan adalah koreksi. Ketika nanti menyentuh kemudian sudah turun sebentar atau sudah profit, maka kita segera amankan, segera close dengan cepat di sana. Kemudian yang atas baru kita bisa manfaatkan lebih. Meskipun juga sama, di posisi atas itu kita manfaatkan limit hanya untuk koreksinya. Karena kalau buyer sudah kuat naik, maka kemungkinan besarnya dia akan lanjut. Meskipun tetap nanti ditekan oleh seller. Diingat di time frame besar tadi ada, di time frame besarnya ada buy dan sell yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan yang kemarin, di time frame besar, di time frame daily, kondisinya hampir seimbang, ditutup meskipun dengan buyer sebagai dominan, tetapi ada penolakan seller yang cukup panjang di sana. Di atas ada batas level psikologi, di bawah ada level psikologi. Kita lihat di atas ada level psikologi yang berdekatan dengan high-nya yang kemarin, kemudian yang di bawah juga ada level psikologi yang banyak di sana. Sehingga di antara ring dua-duanya kita harus hati-hati. Di area di sini nanti akan terjadi pergerakan naik turun atau konsolidasi di situ. Sampai di antaranya ada yang breakout kuat. Ketika mulai salah satu yang breakout, maka kita bisa memanfaatkan untuk mengikuti kondisi pasar yang lebih dominan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, bisa kita berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentu semuanya kembali pada gaya trading kita, kembali pada style kita, kembali bagaimana kita terbiasa. Ya, baik terkait dengan trigger entry kita, terkait dengan risk management kita, juga terkait dengan pola kerja kita. Ada kalanya kita suka yang scalping, ada kalanya kita suka yang day trading, ada suka yang sniper. Semuanya kita sesuaikan dengan gaya kita masing-masing. Yang terpenting intinya ketika kita masuk hanya ketika pasar itu memenuhi syarat dari trigger kita, memenuhi syarat dari aturan main kita. Selagi tidak memenuhi syarat, maka lebih baik wait and see, lebih baik menunggu peluang yang lebih baik lagi, menunggu peluang yang terbesarnya, tentu sesuai dengan aturan main kita, sesuai dengan sistem trading kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa profit konsisten ya, khususnya hari ini bisa profit dengan banyak ya, buat keluarga Wijaya Trading dan teman-teman yang lain yang sejalan dengan kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.